Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu berjudul Kebangkitan Tiongkok dan Asia Pasifik Tinjauan Liberalisme. Perkenalkan, nama saya Maisi Saniah dengan ujung NIM 164. Saya di sini akan menjelaskan Asia Pasifik adalah kawasan yang mencakup Asia Timur, Asia Tenggara, dan negara-negara di sekitar Samudra Pasifik. Dalam 2 dekade terakhir, kawasan ini sering disebut sebagai pusat pertumbuhan baru dunia karena pertumbuhan ekonominya yang sangat cepat dan konsentrasi kekuatan besar di dalamnya. Forum seperti Asia Pacific Economic Cooperation dan Association of Southeast Asian Nations menunjukkan bahwa Asia Pasifik bukan hanya kawasan persaingan, tetapi juga kawasan kerjasama yang aktif. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang pesat, terdapat dinamika strategis yang kompleks. Asia Pasifik menjadi arena utama rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan ini mencakup perdagangan, teknologi, keamanan, hingga pengaruh politik di kawasan. Karena itu, memahami Asia Pasifik berarti memahami bagaimana kerjasama dan kompetisi berjalan secara bersamaan dalam satu kawasan yang sama. Perkenalkan, nama saya Fathia Syifa Zahra dengan ujung NIM 214. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakter utama Asia Pasifik. Asia Pasifik memiliki beberapa karakter utama, yaitu yang pertama dari sisi ekonomi. Berdasarkan laporan Regional Economic Outlook dari IMF pada tahun 2024, kawasan Asia menyumbang sekitar 60% pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menjadikan Asia Pasifik sebagai motor utama ekonomi dunia pada saat ini. Yang kedua, meningkatnya kapasitas militer negara-negara besar. Data dari Stockholm International Peace Research Institute menunjukkan bahwa Tiongkok adalah negara dengan anggaran militer terbesar kedua di dunia. Dengan belanja pertahanan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan modernisasi militer. Yang ketiga, tingkat interdependensi ekonomi yang sangat tinggi. Tiongkok merupakan mitra dagang utama bagi banyak negara di Asia Tenggara. Selain itu, perjanjian dengan RCEP memperkuat integrasi perdagangan kawasan. Dan yang keempat, dinamika keamanan yang meningkat, seperti ketegangan di Laut Cina Selatan dan pembentukan aliansi keamanan baru seperti AUKUS. Artinya, Asia Pasifik adalah kawasan dengan paradoks, yaitu pertumbuhan ekonomi dan integrasi tinggi, tetapi juga kompetisi strategis yang semakin tajam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Diego Ferran dengan ujung NIM 174. Di sini saya akan menjelaskan negara dan isu strategis dalam analisis liberalisme. Negara yang kami pilih adalah Tiongkok. Dalam isu kebangkitan Tiongkok dan rivalitasnya dengan Amerika Serikat, secara ekonomi, Tiongkok telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan aktor sentral dalam rantai pasok global sejak bergabungnya World Trade Organization pada 2001. Tiongkok semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi global. Dalam perspektif liberalisme, interdependensi ekonomi menciptakan hubungan saling ketergantungan yang membuat konflik menjadi mahal secara ekonomi. Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye dalam teori interdependensi kompleks menjelaskan bahwa semakin tinggi keterhubungan ekonomi, semakin besar biaya jika terjadi konflik terbuka. Dari sudut pandang ini, kebangkitan Tiongkok bukan hanya soal peningkatan kekuatan militer, tetapi juga tentang integrasi dalam institusi internasional dan perdagangan global. Tiongkok memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan karena pertumbuhan ekonominya bergantung pada perdagangan dan investasi lintas negara. Dengan demikian, rivalitas AS Tiongkok tidak bisa hanya dibaca sebagai ancaman perang, tetapi juga sebagai kompetensi yang dibatasi oleh interdependensi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Azwagi Faryatala dengan ujung NIM 204. Liberalisme berargumen bahwa institusi internasional dan kerjasama ekonomi dapat mengurangi kemungkinan perang dalam konteks Asia Pasifik. Meskipun terjadi perang dagang dan ketegangan politik, hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok tetap berlangsung dalam skala besar. Institusi regional seperti ASEAN berfungsi sebagai platform dialog dan stabilisasi. Mekanisme multilateral ini membantu mengurangi mispersepsi dan menyediakan ruang diplomasi. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara tidak memilih berpihak secara ekstrim, melainkan menerapkan strategi hedging, menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok sekaligus mempertahankan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kawasan lebih condong pada kompetisi,
terkelola daripada konflik terbuka. Liberalisme membantu menjelaskan bahwa norma, aturan, dan intervensi ekonomi berperan sebagai penahan eskalasi. Oke, perkenalkan saya Ananda Sabrina dengan ujung NIM 177. Di sini secara keseluruhannya kebangkitan Tiongkok di kawasan ini telah mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Pasifik dan memicu adanya rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun melalui perspektif liberalisme, rivalitas ini tuh tidak otomatis mengarah pada perang karena tingginya interdependensi ekonomi dan peran institusi regional. Asia Pasifik hari ini bukan kawasan tanpa konflik, tapi kawasan di mana kompetisi dan kerjasama berjalan bersamaan. Di masa depan, kawasan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara mempertahankan institusi multilateral dan memperdalam kerjasama ekonomi di tengah persaingan kekuatan besar. Dengan kata lain, stabilitas Asia Pasifik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh jaringan independensi yang membuat konflik menjadi terlalu mahal untuk dipilih. Baiklah, itulah presentasi dan diskusi kelompok kami. Lebih dan kurang kata kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.